Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad atau Islam menyebut kitab sucinya adalah Quran. Sebutan itu sangat sederhana, tetapi luar biasa. Sebutannya Quran, artinya Quran, bacaan. Bacaan, sesuatu yang harus dibaca. Lalu mana yang disebut Quran? Injil pun Quran. Zabur juga Quran, karena semua bacaan. Bahkan komik pun juga Quran. Semua yang bisa dibaca adalah Quran. Maka Tuhan menganjurkan, bacalah dirimu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Tuhan mesti suruh membaca diri kita, berarti diri kita juga bacaan. Berarti diri kita juga Quran. Bahkan Quran yang sebenarnya adalah diri kita. Diri kita inilah yang disebut dengan Quran yang berjalan, Quran yang hidup, firman yang hidup. Maka mempelajari diri kita itu lebih baik dari mempelajari kitab suci apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi rasulillah jema'in. Berjumpa lagi dengan channel kita Ruqyah Azza. Pada hari ini kita akan mencoba kembali mereaction sebuah video yang masih hangat diperbincangkan hari ini, yakni tentang Weldo. Di mana dalam sebuah videonya Weldo menyamakan komik dengan Al-Quran. Ikhwafidin rahimakumullah, sengaja video ini kita bikin untuk menghimbau kembali kepada saudara-saudaraku yang ikut terpengaruh oleh pola fikir dari si Weldo ini. Ikhwafidin rahimakumullah, memang di antara makna secara etimologi bahwa Al-Quran itu maknanya adalah bacaan. Namun tidak semua ulama sepakat bahwasanya Al-Quran itu dengan makna bacaan. Ada di antaranya menurut pendapat Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam Itqan fi Ulumil Quran, beliau mengatakan bahwa istilah Al-Quran hanya disematkan kepada kalamullah. Tidak boleh disematkan kepada yang lain. Istilah Al-Quran hanya disematkan kepada kalamullah, bukan kepada yang lain. Satu. Kemudian yang kedua, ada yang berpendapat bahwa Al-Quran itu berasal dari kata Al-Qara, yakni bermakna al-jam'u, artinya menghimpun, mengumpulkan, yakni bahwasanya Al-Quran itu mengumpulkan inti ajaran-ajaran samawi sebelumnya. Kemudian memang Imam Az-Zarqani mengatakan bahwa makna Al-Quran itu bacaan. Namun ini adalah Al-Quran menurut lugawi, menurut etimologi. Kemudian Al-Quran menurut istilah adalah kitabul mu'jizu munazzalu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fi masahibil manquli alaihi bitawatturi muta'abbadu bitilawatih. Al-Quran itu adalah kitab yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis dalam bentuk mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan berfaedah bagi yang membacanya. Itu yang dikatakan Al-Quran. Itu definisi Al-Quran secara istilahi. Kita ambil dari Imam Subki. Ikhwabidin rahimakumullah, inilah yang dimaksud dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mengandung mukjizat, khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara komik itu bukan mukjizat, tidak mengandung mukjizat, hanya bacaan,
hanya bacaan saja, tidak berfaedah membacanya, dan bukan juga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak benar bahwasanya Al-Quran itu sama seperti komik, dan komik juga merupakan Al-Quran. Ini adalah pendapat yang keliru. Ikhwafiddin rahimakumullah, perlu hal ini kita sampaikan bahwasanya terserah Wildo ini mempunyai pemahaman seperti apa, tapi jangan otak-atik yang namanya kepercayaan umat Islam. Jangan di otak-atik yang namanya Islam, karena ini sudah menyangkut masalah keyakinan, menyangkut masalah hati. Ikhwafiddin rahimakumullah, maka hal ini perlu kita sampaikan. Kita ingatkan kepada kita semuanya kaum muslimin, bahwasanya kita harus kembali, harus beriman kembali kepada Al-Quran. Ini terkhusus kepada mereka yang terpengaruh oleh pola pikiran si Weldo, bahwasanya ketika Anda mempunyai sebuah pertanyaan, maka bertanyalah kepada ahlinya, bertanyalah kepada kiai, bertanyalah kepada ulama, bertanyalah kepada ustadz yang memang memahami bidang tersebut, bukan bertanya kepada orang yang tidak jelas agamanya. Sekali lagi, bertanyalah kepada orang yang memahami tentang agama, bukan bertanya kepada orang yang tidak mengerti dengan agama. Memahami Islam sebagai lembaga gara-gara Islam tidak, kata-kata Islam tidak diterjemahkan secara kafah ke dalam bahasa Indonesia. Gitu. Ya contohnya gini, ada kata-kata ya, inna dina indallahi Islam. Ya, mereka menerjemahkannya tidak kafah, menerjemahkannya tidak secara menyeluruh. Sehingga terjadi semacam semacam akhirnya terdengar seperti seolah-olah lembaga. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Tuhan adalah Islam. Nah, seolah-olah agama yang diridhoi hanya Islam yang dibawa Muhammad saja. Padahal kan di situ inna dina, sesungguhnya cara yang disukai Tuhan adalah pasrah diri. Loh, pasrah diri. Nah, kalau pasrah diri kan tindakan, bukan lembaga. Jadi siapapun bisa pasrah diri, kamu agamanya Islam atau bukan, gitu. Karena pasrah diri inilah yang dimaksud. Sehingga semua agama pun arahnya ke pasrah diri. Kemudian di dalam video yang kedua ini, bahwa ia mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 19, bahwa Wildo ini mengatakan inna dina indallah Islam. Dari bacaannya saja dia sudah salah. Yang benar itu adalah inna dina indallah Islam, bukan inna dina, tetapi inna dina indallah Islam. Bahwasanya sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, bang, betul bahwasanya agama yang diridhai oleh Allah memang hanya Islam. Karena ini kita berbicara dalam konteks agama Islam, bukan dalam konteks agama yang lain. Jadi, ya, untuk apa kita memilih Islam? Ya, karena kita meyakini Islam itu sendiri adalah agama yang benar. Kalau kita meyakini semua agama benar, maka inilah suatu pendapat yang keliru. Tidak mungkin seorang menganut sebuah agama kalau dia tidak meyakini agamanya tersebut. Maka kita sampaikan kepada saudara-saudaraku bahwasanya memang kalau kita lihat ayat lain, seperti misalan dalam surah Al-Maidah ayat 3, Allah mengatakan akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Telah kusempurnakan agamaku untukmu, kata Allah, dan aku sempurnakan nikmatku atas kamu, dan telah aku redhoi Islam sebagai agama bagimu. Ini sudah jelas. Kita tambah satu lagi masih dalam surat Ali Imran ayat 85 kalau nggak salah, bahwasanya Allah telah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin.
Siapa saja yang mengambil, mencari agama selain Islam, maka Allah tidak menerima agama tersebut. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ikhwafidin rahimakumullah, video ini kita peruntukkan hanya kepada saudara-saudaraku yang beragama Islam. Bahwa ayo kembali lagi, tinggalkan orang yang tidak jelas agamanya ini, yang telah mengotak-atik yang namanya ajaran Islam. Silakan Anda memahami apa yang Anda pahami, tapi jangan diotak-atik yang namanya agama Islam, karena ini sudah menyinggung keyakinan umat Islam. Ikhwafidin rahimakumullah, barangkali ini yang mesti kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله